silakan nanti bisa dieksplor. Nah, baik, supaya tidak terlalu siang dan sekarang juga sudah bergabung Kang Arifal. Kita sapa dulu. Selamat siang Kang Arifal. Apa kabar? Siang Kang Nono, baik. Alhamdulillah. Oke. Baik. Untuk waktunya saya persilahkan kepada Kang Arifal untuk bisa menyampaikan materinya. Silahkan Kang Arifal. Ya, makasih Kang Nono. Oke, siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya hari ini sesuai seperti yang kemarin udah kita obrolin ya, kita akan mulai untuk coba implementasiin salah satu framework yang biasa digunakan untuk Android apps gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke paling teman-teman bisa mulai coba buka Android Studio-nya dulu karena biasanya loadingnya agak berat ya. Jadi kalau yang udah coba install, udah coba create project itu coba dibuka dulu aja Android Studio-nya, disiapkan dari sekarang. Nah project-nya itu kemarin saya share di Classroom. Kenapa Karena ada kemungkinan ini kalau demo langsung nggak akan keburu ya. Ini kelasnya lumayan banyak. Jadi di sini saya kurang lebih saya udah buat projectnya dulu sebelumnya, terus saya share. Jadi sekarang kita coba gali maksud dari setiap code-nya itu apa dan fiturnya apa aja yang ada di project tersebut. Oke, lanjut. Sebelum saya screen ya. Oke. Udah ada yang coba gimana Android Studio-nya di laptopnya kuat atau ini berat? Oke, sip. Screen saya kelihatan ya? Oh ya, udah. Oke, ya. Sedikit penjelasan tentang, jadi hari ini kita akan masuk ke MLKit Vision. Ini MLKit ini salah satu library yang udah untuk membantu machine learning ya, proses machine learning di buatan Google. Dan untuk datasetnya mereka udah punya istilahnya pre-train model. Jadi model kita nggak harus collect data lagi. Mereka udah kasih beberapa basic datasetnya. Ya teman-teman kalau ada yang kurang baru bisa dikasih custom. Jadi bisa dibuat customnya juga nantinya gitu. Oke, nah si MLKit ini sendiri websitenya itu bisa diakses nih teman-teman, developers.google.com/mlkit gitu ya. Di situ muncul juga beberapa informasi tentang toolsnya, tentang fiturnya dan gimana cara integrasi ke mobile apps, ke Android sama iOS yang udah tersedia kayak gitu. Oke, berikutnya si MLKit ini juga ada banyak fiturnya. Ini khusus untuk yang computer vision ya. Jadi sebenarnya si MLKit ini fitur utamanya dari segi fiturnya itu banyaknya kok, fokusnya di computer vision. Di sini ada barcode scanning, ada face detection, ada image labeling, ya, text recognition, object detection and tracking, digital ink sama pose detection. Jadi dengan MLKit teman-teman bisa melakukan hal ini semua gitu ya. Nah untuk domainnya objeknya itu teman-teman bisa latih sendiri, atau kalau misalnya objek yang umum kayak misalnya bola, mau object detection bola basket, bola apalagi tenis meja dan sebagainya, itu seharusnya di modelnya punya MLKit udah ada. Jadi tinggal di optimize aja si code-nya gitu dari contohnya. Nah dari semua ini teman-teman bisa coba explore kira-kira apa yang bisa digali yang bisa dijadikan implementasi tugas akhir mungkin nanti ya, kalau misalnya mau coba implement dari sini, dari MLKit ini kayak gitu. Oke, nah selain Vision, si Machine Learning Kit ini juga dia support sama NLP proses untuk NLP ya.
bahasa. Di sini ada 3 fitur, dia ada language ID ya, jadi kayak apa determine syntax with only words. Oke. Terus ada device translation, ini translate ya, kayak Google Translate. Lalu terakhir ada smart reply, jadi dia bisa generate balasan yang tepat untuk pesan yang masuk. Cuman ini setahu aku terakhir baru support untuk beberapa bahasa Indonesia, kayak belum untuk smart reply. Kayak gitu. Oke, ya kita langsung masuk aja ke projectnya. Jadi di Classroom kemarin saya udah share projectnya ini, ML Vision, di download aja, terus diekstrak. Nanti hasil ekstraknya teman-teman open dengan nah ini ya, ntar hasil ekstraknya seperti ini, ada beberapa folder di dalamnya. Oke, kita langsung masuk ke Android Studio-nya. Oke. Oke. Nah, untuk projectnya ini kemarin saya bilang akan pakai Java ya, cuman di sini di implementasi dari library-nya si MLKit ini ternyata yang terbaru sudah pindah semua ke Kotlin. Jadi di project yang saya share itu saya pakai Kotlin akhirnya untuk implementasi visitnya. Ya, di dokumentasi terakhirnya si Google ini. Oke. Sambil nunggu Android Studio udah ya. Nah, ini cukup lama memang. Oke, udah buka-buka. Nah, ntar teman-teman, caranya saya ulang ya. Jadi pas buka Android Studio kan tampilannya akan seperti ini, akan ada halaman screen-nya, welcome screen-nya. Nah, ntar klik open existing project. Ya. Nah, setelah di open existing project, arahin ke folder teman-teman nyimpan project si Android-nya. Nah, ini. Nah, diklik foldernya. ML Vision-nya diklik open. Nah, ntar langsung masuk ke ke screen Android Studio-nya. Di sini ada beberapa. Nah, kalau yang view-nya project, coba diklik diganti ke Android ya. Terus buka app, ada script-nya semua ada di folder Java ini. Untuk layout-nya ada di folder REST. Ini untuk UI-nya. Nah, di sini ada beberapa di sini ada library bawaan daripada si ML-Kit-nya. Nah, kalau teman-teman nanti untuk detailnya bisa baca di dokumentasinya sini. Ya. Dia udah nyediain beberapa kelas yang bisa langsung di-copy aja untuk deteksi dari beberapa fitur yang tadi disediakan sama si ML-Kit. Kayak gitu ya. Nah, di project ini saya pakai saya coba 4 fitur dari ML-Kit, yaitu si text recognition, face detection, barcode scanning, sama object detection. Jadi ada 4 fitur yang di project ini sudah saya masukkan ya, di project yang Android Studio tadi. Nah, untuk yang lain, image labeling dan post detection, mungkin teman-teman bisa coba nanti dari project ini ditambahkan sambil explore. Kemarin saya baru sempat 4 fitur itu yang selesai. Nah, di sini ada beberapa library bawaan dari si ML-Kit-nya di sini ya. Nah, untuk barcode scan, ada 2, semuanya ada grafik sama prosesor. Nah, ini proses yang dibuat sama si ML-Kit-nya. Kita bisa buka juga untuk cek nah, ini di sini ada fungsi draw ya. Jadi teman-teman nanti ini pas demo kelihatan ya akan seperti apa. Cuman ini saya tampilkan dulu beberapa poin yang ada di setiap fiturnya. Nah, kalau di face detection dia bakal apa aja yang bisa dilihat sama si ML-Kit Vision ini. Pertama, dia bisa deteksi muka, satu keseluruhan bentuk muka. Dia bisa deteksi tadi alis kiri, terus mata kiri, atau
eyebrow bawahnya, kanan, mata kanan, terus ada hidung, dan juga bibir gitu. Jadi di sini dia bisa deteksi langsung ada fungsinya di sini, face contour ini. Atau bisa custom, bisa detect, saya mau deteksi mana aja, apakah dapat gerakan di setiap konturnya, itu juga bisa dicek, bisa dideteksi gitu ya. Terus yang kedua ada object detection, object graphic. Nah, di sini untuk mendeteksi bentuk objek ya, dan jika ada teksnya di modelnya dia akan nampilin teksnya, cuman kalau nggak ada dia bisa deteksi objeknya aja, objeknya seperti apa, yang mana yang objek, mana yang bukan, kayak gitu. Nah, ini bisa di custom juga sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu ya, apakah mau pakai teks atau mau warnanya seperti apa objeknya dan sebagainya. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya, ke dokumentasi ML Kit-nya. Jadi pas tadi buka website-nya, masuk ke Get Start. Nah, di sini kan ada menu per fitur, dia akan menjelaskan gimana cara implementasinya dan codingnya. Juga di sini ada codingnya juga. Jadi teman-teman bisa contoh dari codingnya di sini. Gitu. Oke, berikutnya di sini ada text recognition. Ini pakainya kurang lebih kalau teman-teman pernah dengar OCR, optical character recognition, juga hampir sama. Dia bisa mendeteksi dari teks di kamera keluar dalam bentuk teks yang bisa di copy dari aplikasinya langsung kayak gitu. Nah, fungsinya sebenarnya MLKit ini sudah nyediain beberapa fungsi, jadi di sini source-nya nggak begitu panjang ya. Sudah enak tinggal dipakai aja, kayak draw text, di sini ada draw face. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dalamnya juga ini isinya ada fungsi lagi yang punya dari si library-nya yang kita nggak bisa buka ternyata ya, kayak gitu. Jadi tidak perlu lagi cek ke proses gimana face detection dan sebagainya yang biasa kita lakukan di Python ya, untuk dapetin feature dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini udah cukup sederhana implementasinya. Nah, di sini di project yang kita akan pakai ini ada 4 jenis fitur yang kita pakai, itu barcode scanning, face detection, object recognition, dan OCR tadi ya, text recognition tadi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang ML Vision-nya. Oke, nanti kalau ada, ini teman-teman sambil load project, kalau ada kendala bisa langsung di chat ya. Aku cek di grup ya, di meeting call-nya. Oke, ini soalnya pasti loadnya akan berat, dan kedua ini pakai Kotlin, jadi buat yang pertama kali download Android Studio, dia akan download lagi Kotlin. Terus setelah download Kotlin, dia akan download beberapa library lainnya tambahan yang diperlukan sama projectnya. Jadi perlu waktu kurang lebih 10-15 menit untuk download ya, kalau stabil kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi untuk implementasi application-nya. Ini ada di project-nya, cuman kalau lebih deskripsinya teman-teman bisa cek di dokumentasi tadi di sini. Ya, sebenarnya si Google sendiri sudah nyediain sampelnya nih, kalau dicek ya. Salah satu aja di sini ada MLKit Quick Start Sample gitu. Nah, kalau dibuka kita diarahin ke source code GitHub yang punya si Google sendiri. Nah, ini teman-teman bisa kalau pengen detail semua fitur diimplementasiin, teman-teman bisa coba import yang ini, download yang dari Google gitu. Cuman kemarin saya coba buat sendiri, itu teman-teman bisa coba juga buat sendiri dari contoh di sini ataupun dari contoh yang saya share tadi project di Classroom ya, kayak gitu. Nah, ini kalau yang Google punya kayak gini, dia bisa ada support 6 tadi yang belum diimplementasi, yang labeling sama yang post detection bisa kayak gitu. Nah, ini caranya sama, tinggal di download terus di import, di load sama kayak tadi saya buka project. Oke, lanjut ke Android Studio-nya di sini. Jadi di sini ada 4 type. Di sini ada berapa library yang dipakai, nanti coba dipelajari juga. Jadi kita pakai kamera. Nah, di Android itu dia ada namanya kamera X, library terakhir untuk kamera. Kita bisa set di aplikasi, ntar bisa set pakai mau kamera depan, kamera belakang, terus nanti ada hasil dari fotonya itu bisa diproses di si ML Kit Vision-nya itu seperti apa dan sebagainya.
Oke, kayak gini ya. Jadi di sini ada nama fungsinya juga untuk berubah apa posisi kamera depan belakang, terus bisa diedit juga fotonya sebagainya. Oke, ya itu terus untuk masuk ke UI-nya. Nah, di sini ada ya tadi ada kamera ini library, ini juga masuk ke library juga. Nah, ini juga ML Kit Vision library. Nah, ini baru ada folder UI ini untuk yang nampilkan nanti ke bentuk aplikasinya, tampilan home-nya seperti apa. Nah, di sini ada main activity. Nah, di sini dia bakal nampilin bentuk UI-nya yang ada di sini. Kita buatnya di REST layout activity main ya. Nah, kalau dibuka ini XML. Jadi teman-teman bisa desain pakai namanya XML ya. Nama desain sama ininya, layouting desainnya. Nanti UI-nya akan seperti ini. Sebelah kanannya kelihatan UI-nya. Ya, hasilnya seperti apa. Oke, terus di sini ada gambar. Ini drawable tuh gambar. Lalu ada tambahan lagi untuk nyimpan string dan sebagainya. Oke. Tapi kita fokus di main-nya di sini. Oke, nah di sini juga ada bottom navigation view untuk manggil setiap untuk ini navigasi menu di bawah ya. Antara ada UI-nya menu di bawah untuk manggil setiap fungsi yang ada di aplikasinya gitu. Oke, ya, kalau lebih gitu pasti ini teman-teman perlu untuk sambil buka aplikasinya ya, sambil dicek aja mana yang masih bingung karena kebetulan ini juga source-nya agak lumayan banyak. Jadi nggak cukup untuk dijelaskan dalam satu pertemuan. Jadi teman-teman bisa sambil pelajarin juga si source-nya gitu. Jadi pada intinya kita akan integrasi si ML Kit ini dengan Android Apps. Caranya pertama, kalau di Android itu dia ada namanya Gradle. Nah, Gradle ini dia menyimpan seluruhan library yang akan dipakai di project-nya. Kayak gitu. Nah, di sini kita pakai library yang dari si Vision-nya, yaitu ini kamera X satu. Nah, ini ML Kit Object Detection, ML Kit Barcode Scanning, ML Kit Face Detection, dan Text Recognition, ada 4. Gitu ya. Nah, ini kita masukin ke Gradle-nya. Lalu ada beberapa tambahan ini untuk library-nya si Kotlin dan material desainnya. Jadi ini kita bahas untuk pertemuan ini kayak gitu. Nah, oke, nah ntar sebenarnya di sini juga udah dijelaskan ya nih tahap-tahapannya untuk implementasi. Kita nonton detailnya bisa baca di dokumentasinya. Jadi pertama kita harus import setiap fitur yang ada di ML Kit-nya. Terus apalagi ditambahkan di manifestnya metadata khusus untuk setiap fiturnya. Di bagian app manifest di sini ditambahkan juga kalau mau deteksi tertentu ya, model tertentu. Oke, lalu di sini juga kelihatan gimana apa yang harus disiapkan medianya, terus ini tadi kamera X implementasinya seperti apa. Jadi code yang di sini juga saya ikutin sesuai dengan yang ada di dokumentasi gitu. Jadi hasilnya digabung seperti source di sini. Kayak gitu. Oke, nah ini sebagainya, ini teman-teman bisa cek juga untuk kamera itu ada rotasinya, ya kemiringannya berapa dan sebagainya. Itu bisa diatur di custom langsung dari code-nya. Kayak gitu. Nih, ini teman-teman diikutin aja step-stepnya yang ada di dokumentasi. Nanti kalau mau buat project baru ya, itu bisa langsung di-implement project barunya. Tapi kalau misalnya mau lanjutin yang project yang sudah saya buat di Classroom, itu juga bisa. Ya tinggal 2 fitur lagi ya yang belum tuh, ada post sama image labeling, itu juga bisa ditambahin ke projectnya kayak gitu. Oke, nanti sampai sini teman-teman ada yang lagi cobain open projectnya nggak? Ada yang lagi atau ada yang kena error projectnya atau gimana? Oke ya, Android-nya harus pakai yang terbaru 4.1 ya teman-teman, karena si Kotlin ini nggak support yang Kotlin versi yang terakhir di projectku ini yang terbaru, jadi nggak bisa pakai yang lama. Caranya ini update-nya klik Android di menunya, ada menu ya, ada menu file atau Android Studio, diklik aja, terus cari yang check for update, diklik, nanti dia akan keluar dialog buat update dulu Android Studio-nya sama library lainnya.
kayak gini. Kalau saya ini yang nggak update berarti Android emulator sama SDK-nya, nah ini nggak apa-apa. Cuman kalau yang versi itu bisa dicek for update dulu atau di menu help ya, itu ada juga kalau nggak salah di Windows. Jadi diupdate dulu ke 41 gitu. Yang terakhir tuh 41 untuk buka project ini. Kayak gitu. Oke, JDK ya, JDK harus diinstal dulu sesuai yang di kalau di Classroom ya, di tutorial yang Classroom kemarin itu dijelasin juga cara apa untuk download dan install JDK-nya dulu. Kayak gitu. Itu soalnya perlu untuk programming Java-nya. Kayak gitu. Jadi tahapannya install JDK, terus pakai Android Studio versi terakhir 41. Yang kalau teman-teman download baru di Android website-nya itu udah versi terakhir 41. Baru open project. Itu ntar importnya semua. Oke, ya ada lagi yang ditanyakan teman-teman. Oke, untuk apa nanti sambil coba di open aja dulu ya, sambil di run. Nah saya coba tes hasil dari codingannya kemarin. Oh benar. Oh, oke, ada yang terlewat. Nggak bisa JDK-nya. JDK-nya versi berapa? Yang terakhir bukan? Kayaknya yang terakhir aja, yang 8 masih bisa atau 11. Ini ya, 15 juga udah keluar nih. Oh, 15. Oke. Errornya kayak gimana ya Bu Putri? Ada Oke, yang blue screen, coba ntar teman-teman kita kan dia di record, jadi ntar kalau mau coba lain kali gitu ya, bisa coba di laptop yang lain kalau udah ada yang speknya cukup buat buka Android Studio gitu ya. Muter-muter, oh, oke. Paling itu untuk Bu Putri coba di uninstall dulu aja JDK-nya, di reinstall lagi. Coba pakai versi yang di bawahnya. Ya, di sini kalau saya pakainya yang 11 karena yang 11 ini yang paling stabil. Terakhir aku dari sampai sekarang aku pakai yang 11 gitu. Coba aja paling di uninstall dulu yang 15-nya sama Android Studio-nya di uninstall dulu, terus coba install yang LTS ini yang 11, terus baru install lagi Android Studio-nya gitu ya. Ntar coba lagi aja ya. Kalau yang nggak bisa dibuka nggak apa-apa, nanti projectnya kan udah saya share, jadi bisa dibuka lain kali di spek yang memadai ya teman-teman. Laptop apa untuk projectnya nanti bisa coba di modifikasi di situ. Oke, ya tadi di project yang saya kasih ini masih ada yang kurang teman-teman, karena si Vision ini dia nyambung sama namanya Firebase.com. Ini punya Google juga, platform untuk banyak ya, teman-teman bisa pakai buat database, buat testing dan sebagainya, kayak gitu. Oke, kita harus masuk ke firebase.com dulu buat daftarin aplikasi tadi kita ya. Caranya masuk ke firebase.google.com, terus nanti pakai akun Google teman-teman, terus masuk ke konsol. Nah di konsol ini teman-teman bakal muncul project-project untuk buat project baru ya. Nah, caranya klik tambahkan project di sini. Nah setelah masukkan project, ini namanya projectnya apa? Misalnya tadi Melkit Fiction ya. Oke, lanjutkan. Di sini di next saja. Lalu pilih akun, pilih yang default account. Nanti teman-teman juga sama. Lalu klik buat project. Jadi si ML Kit ini dengan buat project ini dia akan ML Kit-nya akan connect ke akun kita, ke Firebase akun kita. Gitu. Jadi nggak bisa langsung dijalankan library-nya kalau belum disinkronin ke akunnya, Firebase-nya. Gitu. Oke, ya kita selesai. Next, nanti akan diarahkan ke dashboard-nya project kita, si ML-Kit Vision ini. Gitu ya. Nah, di sini Firebase bisa disinkronisasi ke website, ke Android, ke iOS, atau bahkan ke Unity. Itu biasanya dipakai buat 3D modeling atau buat games.
Ya, oke. Nah, sekarang kita integrasiin Android apps kita, klik icon Android sini di dashboardnya. Lalu di sini ada nama paket Android. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari sini. Kita pilih ke project. Nah, dalam folder Java ini ada di sini nama paketnya ARV MLKit Vision. Nah, ini yang kita masukkan ke ARV MLKit Vision. Nama aplikasinya bebas. Di sini saya namakan ARV MLKit Vision. Ya. Lalu di bawahnya dia minta sertifikat penandatanganan debug SHA1. Nah, ini apa dapatinnya gimana? Di sini ada satu website yang bisa teman-teman masuk ya apa pakai ini yang cukup simple. Nama ini saya coba share di juga ya. Oh sorry. JDK minta akun ya. Oke, coba downloadnya itu karena si Java ini udah dibeli Oracle, kayaknya agak sulit untuk download langsung. Coba aja teman-teman cari JDK 11 yang nggak perlu login. Ya, itu banyak sih beberapa versi di sini. Downloadnya jangan di Oracle-nya. Kalau di Oracle minta login, dicoba di website yang lain. Di apa yang bisa langsung download, yang kasih downloadnya. Itu kalau nggak salah semenjak di akuisisi Oracle jadi agak repot downloadnya untuk JDK ini. Oke, coba cari dari source lain gitu. Oke, tadi lanjut lagi. Di sini setelah mendaftarkan Firebase, kita perlu SSH1. Cara dapetinnya di website yang tadi saya share di chat meeting. Di sini. Nah, nanti ke bawah aja langsung ada pilihan. Kalau teman-teman pakai Windows, caranya gini. Tapi ini setelah JDK-nya diinstal ya. Jadi, Kitool ini ada dalam folder JDK-nya di sini. Jadi kalau Windows kita harus arahin dulu CD dulu ke program file Java JDK versi berapa, folder bin, baru eksekusi ini di CMD, di command prompt. Gitu. Nah untuk user yang pakai Mac sama Linux itu setelah install JDK bisa langsung copy ini aja, ya, langsung copy ini aja, masuk ke terminal. Itu kalau yang di Windows sama masuk ke CMD, CD ke lokasi JDK bin-nya, baru copy Qtool tadi. Kalau di Mac sama Linux langsung aja setelah install JDK, lalu run, nanti bakal muncul informasi kayak gini ya. Nah, kita copy yang kode SSH1-nya di sini. Ini itu sebagai kayak fingerprint-nya, informasi unik dari si debug key-nya yang ada di PC. Tiap PC ntar keluarnya beda-beda SSH1-nya. Gitu. Nah, ini copy, kita paste ke Firebase project tadi sini ya. Lalu daftarkan aplikasi. Oke, nah setelah didaftarin si Firebase minta kita untuk download file Google Service.json-nya. Kita download, diklik, lalu filenya katanya minta di copy ke dalam project di dalam folder app gitu ya. Oke, di sini ya. Nah, kita balik lagi ke Android Studio. Kita pindahin view-nya ke project ya. Lalu di sini ada folder app ya. Ada folder app. Nah, kita copy aja file tadi Google Service JSON-nya di sini. Ya. Teman-teman di copy aja ke folder app-nya. Gitu. Oke, sedang indexing katanya. Oke. Udah, tarik lagi ke app. Nah, ntar muncul dialog seperti ini, biarin aja, langsung klik tombol refactor. Nah, dia akan masuk ke sejajar sama file-file Gradle dan lainnya di app. Nah, berarti ini project kita udah disinkronkan dengan ID kita di Firebase, dengan project di Firebase. Jadi udah bisa dieksekusi seharusnya ya di PC ini. Oke, nah nanti kalau misalnya teman-teman ntar daftarin laptopnya masing-masing ya, terus harus dimasukin dulu ke Google Service JSON-nya. Kalau enggak pas di run dia nggak akan berhasil karena aplikasinya belum disinkronin sama project ID di Firebase-nya. Jadi perlu daftarin dulu di Firebase-nya.
Oke, setelah berhasil dimasukin ke project, kita berikutnya di sini udah ada di library-nya. Ikutin langkahnya, tapi di project yang saya ini sudah ada implementasi yang diminta sama si Firebase ya. Kayak nambahin Google Service, di sini udah ada Google Service. Terus juga minta repository juga dimasukin dan sebagainya. Ini langkah-langkahnya. Kalau Java dan Kotlin bisa diklik aja. Ini juga sudah dimasukin ke project, jadi nggak perlu di import lagi. Oke, klik berikutnya. Oke, dari sini ya aplikasi kita nunggu proses sama si Firebase apakah udah sinkron atau enggak. Cuman kita bisa langsung skip aja karena kalau udah pasti, kalau udah yakin kalau projectnya udah sinkron, kita bisa langsung skip aja. Kayak gini. Oke, nah udah masuk di sebelah sini ada project Android-nya ya. Nah, di project Android-nya udah masuk, jadi harusnya kita udah bisa run project si mLKit Vision ini. Oke, nah sekarang saya coba tampilkan screen dari HP saya ya. Nah, untuk koneksinya, teman-teman kalau bisa pakai emulator, kalau nggak ada HP Android, cuman emulator itu bakal banyak makan memori. Jadi Android Studio-nya aja udah besar, ditambah ntar emulator juga lebih besar lagi. Jadi kalau yang bisa kuat untuk ngeran dua-duanya bisa pakai emulator, cuman kalau yang nggak kuat bisa pakai, kalau ada HP Android bisa pakai HP Androidnya langsung. Kayak gitu. Jadi caranya kalau di Samsung ya ada beberapa cara. Ini saya pakai Samsung, itu bisa aktifin ini dulu developer option-nya di sini. Caranya biasanya masuk ke about phone-nya, ke statusnya atau ke software information. Sini ntar diklik build number, diklik beberapa kali sampai dia muncul developer mode has been enabled gitu ya. Kalau di sini saya udah ke aktifin. Nah, nanti dia setelah enable developer option-nya akan muncul di setting paling bawah di sini. Ada developer option. Di sini udah muncul nih developer option-nya. Lalu diaktifkan USB debugging-nya. Nah, kalau udah aktif baru bakal muncul otomatis ke sini. Masuk ke Android Studio-nya, ada running device-nya Samsung apa atau HP jenis lain gitu ya. Nah, kalau belum debug-nya belum dinyalain, yang muncul biasanya emulator sama AVD Manager ini. Jadi teman-teman perlu buat emulator buat ngerannya. Kayak gitu cara untuk koneksiin yang di sini HP Samsung ke Android Studio ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk running project-nya. Nah, ini lumayan, kita coba berapa lama untuk proses runningnya. Di sini dia bakal nge-build dulu Gradle-nya ya, terus dia baru compile project-nya. Oke, harusnya sih udah nggak ada masalah ya. Kayak gitu. Oke, nah untuk coding Android sendiri teman-teman bisa pelajarin langsung lewat banyak tutorial ya tentang Java-nya atau Kotlin-nya. Itu tergantung. Kalau teman-teman yang udah pernah belajar Java mungkin lebih familiar pakai Java, itu bisa. Tapi buat teman-teman yang baru belajar pengen coba Kotlin juga bisa gitu ya. Karena di Kotlin ini sendiri ada beberapa kelebihan, terutama codingannya jauh lebih singkat biasanya dibandingkan Java gitu ya. Terus yang kedua, integrasi library yang Java sekarang di Kotlin juga bisa, jadi nggak masalah untuk library-library yang dibuat pakai Java bisa dipakai juga di Kotlin gitu. Cuman mungkin masalahnya biasanya ntar di support kalau library yang dipakainya udah nggak sesuai sama yang dipakai di Kotlin kayak gitu. Oke, gitu sih. Jadi di Kotlin bahasanya lebih singkat aja dibandingkan Java gitu. Nah, kalau dibandingin di performance, misalnya mana yang lebih cepat antara Java sama Kotlin misalnya. Nah, kalau secara teori itu Java ya, tapi secara implementasi kadang Kotlin pun bisa sama performance-nya sama Java. Kayak gitu. Kenapa Java bisa lebih kenceng secara teori? Karena si Kotlin ini base-nya Java ya. Jadi saat pas lagi proses, istilahnya ada proses compile.
Nah, proses compile itu, ntar aku coba sambil catat. Ini kalau ada yang belajar, kalau mungkin untuk yang RPL mungkin sempat belajar di Java ya, tapi Kotlin saya rasa belum tahu ya, karena Kotlin ini masih termasuk baru keluarnya, jadi mungkin di kurikulum SMK kayaknya belum ada yang masuk semua, atau mungkin udah ada juga ya. Oke, nah kita coba gambarin aja tadi kalau Kotlin itu dan Java ya. Kenapa mana yang lebih cepat gitu. Nah, secara teori Java lebih cepat karena dia dari Java class ini kan Java tuh Java nama filenya itu dia akan di compile pertama ke assembly, bahasa assembly ya, terus ke mesin code itu biner ya. Nah, baru bisa dieksekusi langsung sama mesin kan, sama si mesinnya baru bisa paham setelah masuk biner. Nah, kayak gitu. Nah, kalau Kotlin dari file.kt-nya ini, ya Kotlin dia akan compile masuk ke Java compiler, ya nama filenya Java. Itu tetap Kotlin ini akan jadi Java dulu, baru langsung ke sini assembly biner mesin. Jadi secara teori ada satu layer tambahan dari Kotlin ini di Java-nya. Itu kenapa kalau secara teori sih pasti Kotlin lebih lama performance-nya dibanding Java gitu. Cuman kalau teman-teman baca lagi artikel-artikel tentang Kotlin, itu banyak contoh di mana Kotlin itu secara performance bisa setara sama Java, bahkan lebih cepat. Nah, itu mungkin ada beberapa tambah update-update dari si developer Kotlin-nya. Bisa seperti itu akhirnya, kayak gitu ya. Oke, lanjut ke tadi understudy-nya. Oke, udah berhasil di running ya, teman-teman. Tampilannya akan kayak gini. Nah, ini. Oke. Sudah kelihatan ya kameranya, ini tampilannya. Nah, di sini ada dua mode, ada barcode untuk deteksi barcode, terus di sini ada face detection, terus yang keempat ini object detection, sama di sini OCR. Oke. Oke, nah pertama kita coba pilih mode yang barcode scanning. Nah, kita coba tes pakai gambar di sini ya, di Google. Oke, nah di sini ada barcode, kita coba arahin. Nah, di sini keluar ya. Nggak kelihatan. Nah, di sini kelihatan dia bisa deteksi barcode dengan hasil nilai barcode-nya berapa nilainya. Kayak gitu. Coba yang lain juga sama bisa gitu ya. Jadi untuk barcode-nya ini barcode garis, karena bisa deteksi untuk seluruh barcode garis. Kalau QR code coba ya. Library terakhir belum bisa. Nah, sekarang bisa. Oke, nah QR code juga udah bisa ternyata. Jadi tinggal diarahin, dia akan keluar nilai dari QR code-nya sini ya. Ternyata ada yang buat Hello World, terus ada Wikipedia, terus ada username kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai untuk berbagai jenis ini ya, barcode ya, QR ataupun barcode garis tadi, scanner biasa. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi cukup cepat juga dia bisa prosesnya ya. Kayak gini, jadi jarak pun kalau dekat dan jauh masih bisa kelihatan di sini, dan bisa multiple scanning. Ini bisa langsung deteksi banyak barcode sekaligus. Sorry, kelihatannya. Nah, ini tadi. Kayak gini. Dia bisa kelihatan. Kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya ini face detection. Ini kita coba pakai wajah di sini biar kelihatan. Di sini pakai yang face kemarin ya, kita coba generated the photos ya, browse photos. Nah, di sini ada banyak gambar muka. Oke, nah ini hasil seperti ini ya. Jadi kalau gambar dia bisa deteksi alis atas, alis bawah, terus ada matanya, hidungnya, mulutnya, lalu yang biru itu adalah keseluruhan wajahnya gitu, deteksi begini.
Nah, perbedaannya si face detection ini nggak bisa multiple detect ya. Dia processingnya karena lebih banyak dibandingkan barcode scanning, jadi dia hanya milih satu gambar yang paling kuat. Sini nah tuh, pindah-pindah dia akan pilih satu doang. Kayak gitu. Face detectionnya. Oke, nah ini kamera depan. Nah, kalau misalnya apakah si line ini bisa gerak kalau dia pakai video bisa? Oke, kita coba ke kamera depan ya, ke wajah saya. Nah, oke, sini kelihatan ya. Uh, Pergerakan bibir lainnya dia ngikutin juga atas bawahnya, terus kayak saya coba naikin alis juga ngikutin ya, gerakan juga dia ngikut gitu. Nah, jadi si si face detection ini dia bisa berbagai angle untuk yang ML Kit Vision ini gitu. Dan dia ngikutin gerakan bibir, alis, mata semua. Nah, ini bisa jadi ntar dimanfaatkan untuk tugas akhir teman-teman, kira-kira mendeteksi gerakan seperti apa yang bisa dimasukkan gitu. Saya gerakan mulut, bibir, mata. Kalau saya tutup mata satu juga dia turun gitu ya, dan sebagainya. Oke, gitu ya. Jadi cukup cepat deteksinya karena ini modelnya udah ada dari si Google nih. Ya, ini udah tinggal pakai aja kayak gitu. Oke, nah berikutnya adalah object detection. Jadi dia bisa deteksi objek di sini. Kalau kita hover ya, nah ini dia deteksi ada ini satu objek layar. Nah, kalau kita coba kasih objek lain di depannya, nah dia bisa deteksi ini objek botol gitu, ditandain oleh warna gitu. Nah, dia akan gerak juga, tracking gerakan objeknya selama masih dalam frame gitu ya. Oke. Itu adalah objek trackingnya sama labelingnya gitu. Nah, terakhir ini OCR, text recognition, teman-teman bisa pakai. Contohnya di sini saya pilih. Nah, kayak gini ya. Nah, dia bisa detect text-nya. Di sini ada Logitech, dia keluar Logitech, terus ada huruf-huruf di keyboard juga dia bisa ambil nilainya apa. Nah, ini bisa dimanfaatin untuk prosesan misalnya dari foto, ini video contohnya, teman-teman bisa pakai yang foto. Ini kalau foto, terus bisa translate misalnya, dikonekin ke translator, nah terus keluar hasil bahasa Indonesianya gitu-gitu ya. Ini biasanya udah diterapin juga di Google kamera ya, kalau nggak salah untuk translation real time kayak gitu. Nah, kayak gini contohnya. Oke. Oke, nah, bagusnya juga untuk berbagai jenis font dia bisa di-tag juga ya, seperti ini. Ini fontnya kan beda, Logitech juga ini dia fontnya custom logo. Terus ini juga dia beda, dia keluar juga gitu. Jadi model yang pretend dari Google ini cukup bagus untuk beberapa fungsi standar yang mau dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau custom kayak tadi face detection, mau misalnya di sini misalnya mau deteksi berapa besar intensitas mulutnya naik, terus berapa besar intensitas si wajahnya, orientasi wajahnya itu tuh bisa didapetin di codingannya kayak gitu. Oke, ya itu sih demonya untuk project yang sudah dibuat untuk ML Kit Vision. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Nanti teman-teman coba dieksplor aja. Ntar untuk masalah project, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke saya. Bisa by Classroom, atau juga kalau ada nomornya di slide saya juga ada nomor sama email. Jadi kalau misalnya saya nggak pas respon di Classroom, bisa teman-teman kirim email aja. Kayak gitu ya kalau ada yang ditanyakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai implementasi ya. Jadi di sini saya cuma mau pastikan bahwa si model AI ini juga bisa implementasi ke Android, bisa juga ke iOS, bisa juga ke website. Jadi teman-teman bisa explore mau diimplementasikannya ke platform apa. Bisa juga ke iOS kalau yang mau cobain, atau bisa ke website kayak gitu. Nah, nah selain MLKit ini untuk yang lain juga ada. NLP ini kebetulan mesti ada waktu 12 menitan. Jadi paling saya coba bisa jelasin sedikit untuk framework untuk NLP ya. Di sini teman-teman coba buka yang namanya With AI.
Tadi MLKit Vision. Nah, sampai entar sebelum masuk sini ada yang tanya dulu mengenai Vision dan Android. Oke, SDK versi berapa? SDK yang dipakai di sini pakai yang terakhir ya, 30. Ya, minimum SDK-nya 21. Jadi ini yang terbaru banget. Jadi kalau teman-teman download dari Play Store, dari websitenya Android Studio yang sekarang, itu udah defaultnya pakai SDK 30 sama versinya udah 41. Jadi harusnya udah bisa buka project yang punya yang sudah share di Classroom ya. Kayak gitu. Jadi tapi kalau yang pakai yang lama, coba diupdate dulu, terus di-download untuk SDK versi 30. Oke, kalau masih pakai Android yang lama, HP-nya, kalau HP-nya Android yang lama masih bisa dibuka harusnya. Cuman biasanya ntar di tampilannya agak berbeda dengan yang tadi di show ya. Kalau misalnya versi aplikasinya 21 itu kalau nggak salah, sebentar, saya cek dulu. 21 itu masuk ke 50 Lollipop ya. Jadi kalau yang handphonenya eh, masih 50 ke atas, itu bisa aman, nggak ada masalah apapun sama project ini. Tapi kalau yang di bawah 50, biasanya akan ada perbedaan di UI-nya, tampilannya nggak sesuai. Nah, kalau Android Studio-nya pakai yang lama, di-update dulu, ada di menu di Android Studio-nya, di Help atau di menu Android Studio sini ada Check for Update, diklik, nanti dia muncul dialog kayak gini misalnya, untuk update ke versi terbaru. Ya. Nah, kalau punya saya ini udah terupdate untuk versinya, cuman untuk emulatornya masih yang lama. Nah, di sini ntar langsung pilih update now aja. Gitu. Ntar download terus restart, baru coba buka lagi projectnya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai MLKit ini ya, dan projectnya. Oke, paling saya coba tambahin dikit ya di di implementasi yang lain. Itu teman-teman kalau mau coba yang natural language processing bisa coba pakai with AI. Ini sederhana dan implementasinya juga cukup cepat. Bisa ke mobile apps, bisa ke IoT. Jadi kalau teman-teman membuat IoT bisa, terus ke lain sebagainya, bisa buat chatbot dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa coba login ke sini, bisa pakai Google, Facebook atau pakai GitHub. Ada GitHub gitu. Langsung daftar aja, nanti bentuk dashboardnya akan kayak gini. Ya, kayak gini. Soalnya sini saya ada satu project namanya Mona. Nah, kalau diklik projectnya, ntar teman-teman bisa create project baru di di sininya ya, di webnya. Kalau ini saya ada project Mona. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, teman-teman di sini tadi ini Mona itu contoh yang aplikasi finansial. Nah, sini teman-teman bisa buat ini kategori. Misalnya saya kalau pengeluaran itu kalau ada teks yang sesuai sama misalnya ada dia ngomong pay, play, book, spend. Nah, berarti ini pengeluaran nih. Dari kategoriin expense. Terus budget gitu ya. Kata-katanya apa. Ini masukinnya gampang. Jadi cuma masukin aja expense type-nya apa, terus ada nggak di sini. Kalau nggak ada, kamu bisa buat yang baru ya, quick value misalnya beli gitu ya. Nah, masuk ke sini ke datanya kayak gitu. Nah, ini simple. Ntar integrasiin ke itunya, ke mobile apps dan sebagainya, itu pakai API di sini. Masuk ke setting. Nah, di sini akan ada cara aksesnya. Nah, kayak gini. Nah, gimana caranya? Nah, ini kalau pakai terminal bisa langsung clear. Nah, di sini ada kita kirimin parameter API. Di sini kan api.with.ai, sorry, .ai /message. Nah, di sini itu tanggalnya. Lalu di sini ada parameter key. Nah, ini kita isi nih. Kita mau coba deteksi apa misalnya. Ini kan financial. Misalnya saya habis beli es krim Rp2.000 gitu ya. Kayak Inggris di sini. I just buy an ice cream for Rp1.000 kayak gini. Nah, ini teksnya. Nanti pas di enter, nah, dia akan nampilin
Just by error. Oke, oke. Ini ada masalah. Dia nggak nampilin karena ada error di API-nya. Nah, bentuknya itu nanti kayak pas diklik itu dia akan nampilin setiap dari satu kalimat tadi itu tuh maksudnya apa, namanya intent, terus nilainya berapa banyak, dan apa action yang harus dilakukan. Nah, itu pakai ntar di aplikasinya yang ngelakuin actionnya. Nah, kalau tadi itu Mona itu contohnya yang di pertemuan 1 di sini. Nah, kayak gini. Saya coba show. Jadi dari tadi kalau pas saya teks tadi, misalnya di sini ya, kalau saya chat hello hello test, dia nggak ngerti, dia akan nampilin not understand gitu, karena itu masuknya ke istilahnya OOV, out of vocabulary, jadi di kamusnya dia nggak ada. Nah, cuman pas saya masukin today I just met an ice cream, maksudnya buy ya, bukan met, ice cream for 2,000 rupiah. Cuman walaupun ada tipe gini, dia bisa paham karena dari teks-teks ini kecenderungannya adalah pengeluaran. Di sini dapat nih intentnya kalau dia pengeluaran. Seberapa besar confident levelnya, si akurasinya ya dari si teks ini, itu bahwa ini pengeluaran 99%. Terus tanggal jam berapa, today. Nah, ini dia nggak bisa baca today langsung ke tanggalnya. Lalu subjeknya apa, food, es krim itu food. Terus currency-nya apa, rupiah gitu ya. Math ini tuh maksudnya pengeluaran bukan. Nah, di sini agak kecil nih karena math ini sebenarnya bukan pengeluaran ya harusnya. Tapi makanya keluar di sini cuma 70-an% gitu. Lalu dia akan nanya, it is correct. Kalau correct, dia langsung masuk ke pencatatan aplikasinya. Kayak gitu salah satu contoh implementasi dari keluaran output dari si with AI ini. Nah, ini untuk NLP ya. Teman-teman kalau mau coba implementasi juga sama, cuman di sini beda sama yang ML-Kit caranya. Kalau di ML-Kit kita tinggal pakai aja fungsinya, lebih simple, udah ada. Nah, kalau di with AI ini keluarannya bentuknya JSON file. Jadi harus diparsing lagi dan sebagainya. Nah, itu ntar kalau yang pengen tahu caranya bisa coba tanya aja, ntar kita coba diskusiin. Gitu-gitu. Cara untuk parsing JSON dan sebagainya. Oke. Semua aplikasi di browser aja ya, tanpa buka, harus install. Aplikasi apa ya? Sorry, Bu Putri. Oke. Sampai sini cukup segitu untuk implementasi yang computer vision. Terus yang sedikit mengenai untuk with AI untuk NLP. Kalau speech teman-teman bisa banyak ya. Speech itu yang udah bisa dipakai itu ada kayak punya si Microsoft, terus punya si Google, itu juga bisa dipakai untuk speech-nya. Cuman biasanya itu nyambung ke NLP juga, ke language processing-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah cukup sekian untuk implementasinya, project-nya udah saya share, nanti teman-teman bisa coba buka, sebaran. Kalau ada kendala bisa langsung chat di Classroom, nanti kita diskusi di situ. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, Kang Arifah, mungkin tadi maksud dari pertanyaan Bu Isni Putri itu aplikasi di browser itu seperti tadi kan ML-Kit untuk library-nya dari langsung di webnya, kemudian Firebase itu kan langsung di webnya, dan juga tadi yang with AI itu juga sama. Nah, jadi memang Bapak dan Ibu untuk mempermudah proses development aplikasinya, karena memang dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, tapi supaya bisa maksimal, jadi kita memanfaatkan layanan-layanan yang sudah ada. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Arifah seperti Firebase, kemudian with AI, itu adalah beberapa service atau layanan library AI yang sudah tersedia dan relatif mudah diaplikasikan karena sudah berbentuk API. Jadi nanti tinggal dipanggil saja API-nya di
aplikasi yang akan dibuat oleh Bapak Ibu seperti itu. Mungkin sedikit memberikan gambaran. Nah, silakan barangkali ada pertanyaan, dan juga sedikit menginformasikan lagi mengenai pengumpulan judul tugas akhir. Itu untuk sementara sampai saat ini baru ada 3 judul yang disubmit. Nah, jadi baru ada 3 kelompok yang mensubmit judul. Nah, sedikit yang harus diperhatikan, mungkin tadi kalau sekilas membaca dari beberapa yang sudah disampaikan seperti di deskripsinya, itu kalau sekilas seperti lebih ada beberapa yang condong ke IoT ya. Ini memang sedikit bias begitu ya pemahaman kita tentang IoT dan AI. Nah, tetapi seperti yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Kang Arifal bahwa AI ini adalah sebagai agent yang nanti akan memproses input dari sensor yang disampaikan oleh IoT gitu. Nah, barangkali Kang Arifal bisa lebih mengulas lagi supaya ketika teman-teman menentukan judul untuk tugas akhirnya itu enggak gagal paham gitu atau enggak ketukar antara membuat project IoT dengan project AI-nya seperti itu. Dan juga kan nanti akan dinilai oleh tim juri. Nah, kira-kira kriteria penilaiannya seperti apa supaya apa yang dibuat oleh teman-teman itu bisa memenuhi kriteria yang diminta. Silakan Kang Arifal. Untuk IoT tadi, untuk teman-teman yang udah pernah implementasi IoT atau pengen coba IoT itu nggak masalah. Cuman karena di sini kan topiknya lebih ke AI-nya, lebih ke software-nya. Jadi kita akan fokusnya di AI-nya. Jadi anggapan saya teman-teman udah bisa integrasiin IoT gitu aja. Jadi kalau misalnya ada yang pengen implementasi ke IoT itu bisa dipelajari IoT-nya sendiri gitu ya. Nah, kita ntar akan fokus di AI-nya, nanti menghubungin AI sama IoT-nya baru itu masih bisa kita coba diskusiin kayak yang minggu lalu ya. Ada beberapa protokol kayak pakai MQTT dan sebagainya itu bisa coba kita diskusiin cara komunikasi antara IoT dengan software-nya nanti kan API-nya kayak gitu. Nah, untuk kriteria ya, kalau kriteria aku coba cek dulu. Kriteria yang pasti original ya. Kita cari yang idenya baru atau ada inovasi tertentu gitu. Kalau misalnya sekarang udah ada deteksi masker udah banyak, cuman misalnya kayak kemarin kita bisa deteksi masker yang custom yang bentuknya kayak muka, itu kan improvement yang baru ya. Jadi itu juga masuk dan bisa jadi poin utama. Terus yang kedua prosesnya aja teman-teman nanti saat development kayaknya kalau bisa dibuat dokumentasinya lebih bagus ya teman-teman, kayak buat videonya atau enggak gimana proses pembuatannya, gimana teman-teman anggota tim kerjanya seperti apa itu. Jadi kalau aku lihat di YouTube tahun lalu rata-rata dibuat video ya tugas akhirnya untuk menjelaskan cara kerjanya, koordinasi antar tim seperti apa. Nah, itu coba juga proses pembuatannya dilihatin ya, dibuat video seperti apa. Terus yang pasti manfaatnya, yang ketiga manfaatnya apa aja, yang seberapa besar impact buat masyarakat atau target nanti teman-teman target usernya ke siapa gitu. Terus nilai ekonomis yang keempat, apakah produk ini bisa diproduksi gitu ya, disebarluaskan, seberapa besar nilai ekonomis yang bisa dihasilkan dari produk ini ataupun menguntungkan ke pihak-pihak lain. Oke, konsep teknik ini biasa nanti pemahaman teknik sama nilai estetika. Nah, kalau desain ini kita
masuk juga di poin terakhir ya. Jadi yang penting adalah poin satu tadi, ini bisa diakses semua di yang website KKSI AI, ada kriteria penilaian tugas akhir, teman-teman bisa cek di situ kalau lupa. Jadi yang pertama kita pasti inovasinya, inovasi ini nggak selalu yang baru, bisa juga teman-teman improve yang udah ada, misalnya mau pengen deteksi masker tadi, terus saya tadi saya sempat cek untuk thermal scanner dan sebagainya, terus diagnosa penyakit COVID-19 itu juga bisa, mungkin kan udah ada beberapa yang udah dibuat, tapi teman coba cari kira-kira apa yang baru yang bisa di improve gitu ya dari yang udah ada sebelumnya gitu. Terus poin 3, 4, 5 dan sebagainya itu coba dicek di websitenya KKSAI gitu ya. Kayak gitu sih untuk kriterianya. Nah kalau ntar kan IoT, misalnya ada yang implementasi IoT, nah itu IoT-nya sebenarnya di kriteria masuknya lebih ke nanti ke daya manfaat ya, dan nilai ekonomis juga gitu. Jadi apakah si IoT ini bisa dimanfaatkan langsung gitu ya. Jadi seberapa besar manfaatnya itu juga masuk gitu. Cuman untuk teknis integrasi coding IoT-nya, kalau coding IoT-nya kita nggak bahas di sini. Yang kita bahas adalah integrasi IoT ke AI-nya dan cara buat AI-nya. Jadi nanti teman-teman kalau yang buat IoT ya diharapkan sudah uh, pernah buat IoT atau pelajari sendiri untuk coding IoT-nya seperti apa, kayak gitu. Oke, itu Kang Nono. Oh, sebentar. Pada request project ya, belum diaktifin ya projectnya, belum bisa dibuka ya. Ganti dulu ini aksesnya. Sambil saya buka, kalau ada pertanyaan boleh di chat lagi ya, kira-kira. Ya, silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik. Kalau ada pertanyaan, langsung ditulis saja di chat. Jadi nanti di kesempatan ini bisa langsung dijawab oleh Kang Arifal. Ya, ini mudah-mudahan bisa segera dapat ilham ya, supaya bisa menentukan ide untuk tugas akhir yang akan dibuatnya ya. Ini pada sambil ikut nyoba nggak? Coba boleh silakan open kamera dan open mic-nya. Iya. Sambil diskusi aja. Ada yang sambil nyoba langsung? Bagaimana pengalamannya install Android Studio terus coba-cobanya kemarin? Ada yang coba nggak? Kalau tadi di chat sih banyaknya yang ini ya, yang laptopnya atau PC-nya insecure ya. Iya. Coba ke sekolahnya, ini Pak, pinjem laptop yang PC-nya high gitu, mau ikutan lomba gitu biar menang gitu. Iya, oke. Soal untuk apa nih? Ada. Oh ya, ada yang sambil ikut tapi ketinggalan katanya kecepatan penjelasannya, hehe. Ya, Bu Rita nanti bisa diputar ulang ya di YouTube. Nanti linknya kita share di grup. Jadi memang karena keterbatasan waktu juga, mungkin tadi Kang Arifal ingin mengejar semuanya bisa tersampaikan. Jadi silahkan waktu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa dimanfaatkan di rumah, bisa ngulik-ngulik ya sambil
rebahan mungkin ya, sambil santai gimana. Jadi senyaman mungkin, karena memang ya untuk kita di SMK AI ini adalah sesuatu yang baru. Tapi meskipun seperti itu, ya ini menjadi tantangan juga untuk kita. Ya siapa tahu nanti dari produk teman-teman ini ada eh, satu produk yang mempunyai manfaat yang sangat tinggi gitu ya. Apalagi nanti akan ada expo-nya, akan ada pamerannya. Ya siapa tahu nanti ada eh, investor atau pihak yang terkait untuk mengembangkan lebih lanjut dari ide atau produk tugas akhir yang dibuat oleh teman-teman seperti itu. Ya, jadi meskipun dengan deadline yang cukup ketat, jadi kalau melihat jadwal itu batas pengerjaan sampai dengan tanggal 5 Desember. Nah, ada sekitar 2 minggu lebih ya waktu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi silakan hackathon aja ya. Hackathon ya, ngerjain bareng-bareng gitu ya. Supaya nanti tugas akhirnya bisa mencapai hasil yang maksimal seperti itu. Ya. Ada tambahan lagi Kang Arifal? Eh, cukup paling cuma itu aja teman-teman. Jadi bisa diisi itunya ya. Jadi sebelum Senin teman-teman udah ada bayangan kira-kira mau buat apa gitu. Jadi pas Senin kita full bahas itu gimana supaya bisa mulai developmentnya, mulai ngerjain apa aplikasinya. Jadi Senin kita bisa bahas semuanya gitu aja. Itu aja sih Kang Ono. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman tadi form tentang judul tugas akhirnya itu mohon diisi ya, supaya nanti ketika pertemuan berikutnya di hari Senin minggu depan itu kita bisa lebih mudah untuk berdiskusi, karena nanti mungkin akan dilihat secara umum dan juga nanti akan diberi masukan-masukan oleh Kang Arifal, dan juga barangkali nanti ada sharing juga dari teman-teman. Jadi di sini seperti nama kegiatannya ya, KKSI, jadi Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia ya. Nah, jadi meskipun pada akhirnya tugas akhirnya itu akan dipertandingkan begitu ya, akan dicari mana yang terbaik, tetapi pada prosesnya itu sangat terbuka sekali teman-teman sesama peserta untuk bisa berdiskusi. Nah, sehingga apabila ada pertanyaan atau kesulitan, ya bisa teman-teman sampaikan di classroom yang sudah dibuat. Kemudian apabila ada teman-teman yang lainnya yang punya pengalaman yang lebih, punya pengetahuan yang lebih, itu bisa membantu teman-temannya yang lain. Jadi tidak harus menunggu dijawab oleh pemateri atau pengampu saja. Jadi silahkan di sana sharing untuk saling berbagi pengalamannya. Ya, kemarin juga di pertemuan kemarin di chat itu ada beberapa teman yang sudah ikut membantu juga menjawab pertanyaan temannya yang lain. Jadi silakan ya, nggak usah takut untuk berbagi gitu ya. Jadi yang udah jago jangan cuman pengen jago sendiri, tapi harus bisa jago semuanya ya. Nah, karena kalau misalnya berbagi ilmu itu nggak akan rugi. Semakin ilmu kita dibagi, semakin bertambah lagi ilmu yang kita miliki. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang disampaikan sekarang, kelihatannya di chat juga udah sepi. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau pertanyaan yang lain untuk diskusi, silakan disampaikan di classroom ya,
Di sana membernya kalau kita lihat udah cukup banyak, sekitar 150 orang. Tapi kayak yang sepi-sepi aja gitu ya. Jadi silakan berdiskusi di sana, dan juga tadi Kang Arifa menyampaikan di slide sudah ada kontaknya juga di email dan ada nomor teleponnya. Silakan berkomunikasi dengan baik begitu ya. Asal jangan minta dibikinin ya. Jadi hanya berdiskusi untuk menyelesaikan atau solving problem yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Kang Arifal, ada tambahan lagi? Cukup, Kang. Cukup. Nah, Ya, mungkin akan kita sudahi dulu pertemuan hari ini. ya. Sudah pukul 2 lewat 14. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Untuk waktunya akan kita informasikan di grup, dan juga link meetingnya akan diinformasikan juga di grup. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan ide tugas akhir yang akan dibuat. Semoga nanti dari bidang KKSI ini dapat melahirkan produk tugas akhir yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang